Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinastika Haningdipta pada NIM 2502010202801 untuk mata kuliah Manajemen Investasi dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester. Pertanyaan pertama adalah analisis saham. Sebuah perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Gordon Growth Model atau GGM adalah metode penilaian saham yang menghitung nilai intrinsik saham berdasarkan dividen masa depan yang tumbuh secara konstan selamanya. Model ini dikembangkan oleh Myron J. Gordon dan Eli Shapiro. Nilai intrinsik saham sendiri adalah estimasi nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu perusahaan berdasarkan analisis fundamental, yaitu kinerja keuangan, arus kas, dan prospek masa depan, terlepas dari harga pasarnya pada saat ini. Nilai tersebut digunakan untuk menentukan apakah saham undervalued atau murah, atau overvalued atau mahal untuk tujuan investasi jangka panjang. Kemudian yang dicari adalah nilai intrinsik, sehingga menggunakan rumus nilai intrinsik sama dengan D1 dibagi K minus G, di mana D1 sendiri adalah dividen tahunan yang diharapkan per lembar saham untuk tahun berikutnya, kemudian K itu sendiri adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Diketahui dari soal, dividen terakhir atau D0 adalah Rp2.000, kemudian tingkat pertumbuhan atau G adalah 10% atau jika didesimalkan menjadi 0,1. Kemudian ada required return atau K sebesar 15% atau sebesar 0,15. Kemudian untuk dapat menghitung nilai intrinsik tersebut, kita harus mendapatkan D1-nya terlebih dahulu atau dividen growth atau dividen tahun berikutnya terlebih dahulu. Sehingga pada tahap pertama kita akan menghitung dividen growth atau dividen tahun berikutnya dengan rumus D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G. D1 sama dengan D0 yang didapatkan dari soal, yaitu sebesar Rp2.000 ditambah 1 ditambah G atau sama dengan 0,1, sehingga D1-nya didapatkan sebesar Rp2.200. Kemudian pada tahap 2 menghitung nilai intrinsik itu sendiri. Nilai intrinsik menggunakan rumus yang tadi telah kami sebutkan, yaitu D1 dibagi K dikurang G. Nilai intrinsik sama dengan 2.200 atau sebesar perhitungan yang telah kami hitung sebelumnya dibagi 0,5 dikurang 0,1. Kemudian nilai intrinsik didapatkan sebesar 2.200 dibagi 0,05, sehingga nilai intrinsiknya adalah sebesar Rp44.000. Kemudian pertanyaan kedua adalah analisis nilai intrinsik, yaitu tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama, bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000, apakah saham tersebut layak dibeli undervalued atau dijual overvalued. Kemudian analisis nilai intrinsik yang didapatkan dari soal adalah harga pasar sebesar Rp45.000 dengan nilai intrinsik yang didapatkan sebelumnya sebesar Rp44.000. Kemudian jika harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsik, maka saham dinilai overvalued dan disarankan untuk jual atau tidak dibeli. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp10 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Kemudian didapatkan rumus harga obligasi sama dengan PV kupon atau present value kupon ditambah present value nominal dengan nilai-nilai atau data-data yang diketahui dari soal, yaitu yang pertama nilai nominal sebesar Rp10 juta, kemudian kupon sebesar 12% atau sama dengan Rp1,2 juta per tahun.
Kemudian jatuh temponya 5 tahun dan bunga pasar sebesar 10%. Kemudian yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu present value dari kupon dengan rumus present value kupon sama dengan C dikali 1 minus 1 tambah R dikurang N per R. C itu sendiri merupakan kupon payment atau bunga yang diterima tiap tahun. Kemudian R sendiri merupakan market interest rate atau tingkat diskonto atau biaya peluang. Kemudian N sama dengan jumlah tahun atau lama obligasi sampai dengan jatuh tempo. Kemudian untuk rumus 1 plus R di pangkat minus N sama dengan discount factor atau nilai uang di masa depan. Sehingga didapatkan present value kupon sama dengan 1,2 juta rupiah dikali 1 minus 1 tambah 0,1 dikurang 5 dibagi 0,1. Didapatkan present value dari kupon tersebut adalah 1,2 juta dikali 3,7908 sehingga present value-nya adalah 4.548.960 rupiah. Kemudian setelah mendapatkan present value kupon, kita harus menghitung present value nominal dengan rumus FV dikali 1 plus R dikali pangkat minus N. Dengan FV adalah face value atau nilai nominal obligasi, kemudian R adalah tingkat bunga pasar, yield atau required return, dan N adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo. Kemudian kita hitung PV nominal sama dengan 10 juta rupiah dikali 1 tambah 0,1 di pangkat minus 5. PV nominal sama dengan 10 juta rupiah dibagi 1,61051. PV nominalnya didapatkan sebesar 6.209.200 rupiah. Setelah didapatkan present value kupon dan present value nominal, kita akan menghitung total harga obligasi. Total harga obligasi menggunakan rumus PV kupon ditambah PV nominal, sehingga total harga adalah Rp4.548.960 ditambah Rp6.209.200, sehingga total harga obligasi adalah Rp10.758.160. Kemudian didapatkan harga wajar adalah sebesar Rp10.758.160 dan nilai nominal sebesar Rp10 juta. Karena harga wajar lebih tinggi daripada nilai nominal, maka obligasi dijual premium karena tingkat bunga kupon lebih besar daripada bunga pasar, yaitu tingkat bunga kupon sebesar 12% dan bunga pasar sebesar 10%, sehingga tingkat bunga kupon lebih besar. Kemudian evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio sebesar 18%, rata-rata return bebas risiko sebesar 6%, beta portofolionya adalah 1,2, standar deviasi sebesar 20%, dan return market sebesar 14%. Evaluasi kinerja, hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik mengalahkan pasar atau tidak. Indeks Sharpe atau Sharpe Ratio adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja investasi, seperti reksadana atau portofolio dengan menyesuaikan risiko volatilitas. Rasio ini menunjukkan kelebihan imbal hasil atau return di atas tingkat bebas risiko atau risk-free rate per unit risiko atau deviasi standar yang diambil. Semakin tinggi nilai Sharpe, semakin efisien investasi tersebut karena menghasilkan return lebih baik relatif terhadap risikonya. Kemudian indeks Sharpe, rumus penghitungan indeks Sharpe adalah RP dikurang RF dibagi sigma P. RP sendiri adalah rata-rata return portofolio, dengan RF adalah risk-free rate atau imbal hasil bebas risiko, dan sigma P adalah standar deviasi return portofolio untuk mengukur volatilitas atau risiko. Sebagaimana diketahui dalam soal, return portofolio sebesar 18%, risk free sebesar 6%, dan beta
sama dengan 1,2 dengan standar deviasi 20% dan return pasar sebesar 14%. Kemudian kita hitung langsung ke dalam rumus. Index Sharpe sama dengan RP dikurang RF dibagi sigma P. Maka index Sharpe sama dengan 0,18 dikurang 0,06 dibagi 0,2. Index Sharpe sama dengan 0,12 dibagi 0,20. Maka didapatkan indeks Sharpe adalah sebesar 0,6. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel, nilai Sharpe rasio di bawah 1,0 dapat diinterpretasikan kurang baik, yaitu risiko terlalu tinggi dibandingkan dengan imbal hasil yang didapatkan. Berikutnya kita menghitung indeks Jensen. Indeks Jensen sendiri atau Jensen's Alpha adalah ukuran kinerja portofolio investasi yang menghitung selisih antara pengembalian atau return, aktual portofolio dan pengembalian yang diharapkan berdasarkan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model untuk menilai kemampuan manajer investasi menghasilkan imbal hasil di atas pasar. Indeks tersebut menunjukkan apakah portofolio memberikan imbal hasil abnormal positif atau negatif setelah disesuaikan dengan risiko sistematis atau beta. Maka rumus dari indeks Jensen tersebut adalah alpha P atau indeks Jensen sama dengan RP dikurang RF dikurang RM dikurang RF dikali beta P. Alpha P sendiri adalah indeks Jensen, kemudian RP merupakan return portfolio, RF adalah risk free rate atau return bebas risiko. Kemudian untuk rumus RP dikurang RF adalah untuk mendapatkan excess return portfolio. Kemudian RM merupakan return pasar. Kemudian untuk rumus RM dikurang RF adalah untuk mendapatkan market risk premium. Kemudian beta P merupakan beta portofolio. Kemudian untuk rumus RM dikurang RF dikali beta P adalah untuk mendapatkan expected return atau CAPM tadi tersebut. Diketahui dalam soal, RP sama dengan 18% atau sebesar 0,18, RF sebesar 6% atau 0,06, RM sebesar 14% atau 0,14, dan beta P sebesar 1,2. Diketahui bahwa jika beta P bernilai lebih besar daripada 1, maka lebih berisiko dari pasar. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus dari indeks Jensen itu sendiri. Alpha P sama dengan RP dikurang RF dikurang RM dikurang RF dikali beta P. Alpha P sendiri sama dengan 0,18 dikurang 0,06 dikurang 0,14 dikurang 0,6 dikali 1,2. Kemudian alpha P adalah sebesar 0,12 dikurang 0,08 dikali 1,2. Alpha P sama dengan 0,12 dikurang 0,096. Alpha P itu sendiri adalah sebesar 0,024 atau sebesar 2,4%. Kemudian indeks Jensen itu sendiri jika alfa lebih besar dari 0 maka dapat diinterpretasikan bahwa manajer hebat atau outperform. Kemudian jika alfa sama dengan 0 maka normal sesuai risiko. Kemudian jika alfa kurang dari 0 atau lebih kecil daripada 0 maka manajer buruk atau underperform. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, alfa P didapatkan sebesar 0,024. Maka alfa lebih besar daripada 0 atau dapat diinterpretasikan bahwa alfa positif menunjukkan portofolio menghasilkan return lebih tinggi dari yang seharusnya menurut CAPM atau expected return, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajer investasi berhasil mengalahkan pasar atau outperform. Sebagai penutup, dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen investasi memiliki karakteristik dan pertimbangan keputusan yang berbeda. Saham dinilai berdasarkan potensi pertumbuhan dividen, sehingga harga pasar perlu dibandingkan dengan nilai intrinsiknya untuk mengetahui apakah layak dibeli. Pada kasus tersebut, saham berada dalam kondisi overvalued sehingga kurang menarik bagi investor rasional. Sementara itu, obligasi dinilai berdasarkan nilai sekarang dari seluruh arus kasnya.
Karena tingkat kupon lebih tinggi daripada bunga pasar, obligasi dihargai premium dan justru menjadi pilihan menarik bagi investor yang mengutamakan pendapatan yang stabil. Terakhir, evaluasi kinerja portofolio menunjukkan bahwa return yang diperoleh tidak hanya berasal dari risiko yang diambil, tetapi juga dari kemampuan manajer investasi yang dibuktikan oleh nilai alfa yang positif. Dengan demikian, investor tidak hanya perlu melihat besar atau kecilnya return, tetapi juga memahami sumber return tersebut agar dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan optimal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.